Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman terima kasih tentunya. Sejujurnya saya masih merindukan teman-teman, terutama merindukan Pak Dikit sama Pak Di. Sebelum Pak Fadli ngomong gitu saya duluin. Sih. Ya, karena kebersamaan selama 5 hari itu sesuatu banget ya bagi kami sendiri ya. Dari saya Pak Joko itu kami di hari kita selesai itu hari Minggu ya. Benar ya hari Minggu ya. Minggu. Senin. Jadi Minggu malam itu kami langsung ke rumahnya Pak Joko karena ada ibunya di Purwodadi kan, usia udah 90 tahun. Jadi emang sowan. Nah, pagi hari itu kami rencana tuh jam 9 mau pergi, artinya mau udah pulang ke Kendal ke orang tua saya. Tapi dari subuh sampai duhur tuh kami masih ngobrol aja, masih membicarakan yang 5 hari yang begini-begitu gitu ya. Artinya masih ke bawah dan kami bersyukurnya semoga manfaat lah ilmunya. Nah, teman-teman untuk menyelesaikan materi maka ada beberapa hal yang kemarin belum kita sampaikan, utamanya di kelas master ya. Kalau teknik-teknik hampir semua sudah. Hanya satu yang belum yang namanya Phasmophobia Cure. Meskipun disebut Phasmophobia Cure tapi masih kalah fast dengan optimizing object imagery. Jadi kadang-kadang itu saya memang belakang saya berikan karena bisa dengan izin saya ini beberapa hal sih yang memang pokok dan perlu kita pahamin ya. Kalau ini semua slide saya berikan utuh, nanti nggak saya potong-potong supaya teman-teman paham. Jadi kita mesti memahami yang namanya NLP Communication Model. Model berkomunikasi manusia, utamanya yang sudah belajar NLP. Bahwa kalau kita di dalam Human Model of the World ada external event ya, ada hal di luar kita yang kita terima melalui satu sistem yang disebut apa coba? Sistem apa? Kita menerima informasi melalui satu sistem yang disebut dengan sistem representasi atau dikenal juga sebagai panca indera, dikenal juga sebagai modalitas, five tuple atau FACOP ya. Ada 5 jenis kita menyebut sistem tadi ya. Nah, rupanya itu dari 5 indera tadi bisa menerima sampai 2 yang itu apa? Juta ya. Bit ya. Jadi kalau informasi yang masuk itu sekitar 60.000 informasi masuk. Nanti melalui ada filter. Nah, filter itu kita pelajari di metaprogram yang metamodel yang ada generalisasi, distorsi, delesi. Di situ nanti ada 5 sampai 9 chunking itu dipecah-pecah. Kemudian ada juga yang namanya metaprogram. Metaprogram itu berurusan dengan nilai-nilai kita, bagaimana kita mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh keyakinan kita dan keyakinan yang didasarkan oleh memori di masa lalu. Nah, kemudian memori masa lalu itu akan menjadikan diri kita memiliki belief atau internal representation yang menggerakkan satu makhluk kecil, korin, yang kita kenal dengan nama apa korinnya? Bahasa NLP korin apa? Si kuning. Ya apa bahasanya? State yang itu akan menggerakkan pertama kali fisiologi kita atau pose kita. Barulah kemudian menjadi behavior. Nah, ini di kepala ini akan kita bahas di kelas master. Ada generalisasi, distorsi, delesi, ada metaprogram berupa nilai-nilai, desisi, belief, dan memori. Kalau mau belajar bukunya mengenai metaprogram, itu ada punya Michael Hall, Figuring Out People. Itu saya kayaknya punya dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya. Nanti semuanya saya kirimkan ke teman-teman.
Atau ada buku Change Mind ya kan, World That Change Mind, itu tulisan dari Sal Ross-Charvet. Itu membahas banyak sekali, bahkan di Figuring Out People itu saja ada sekitar 80 meta program. Kita nggak akan belajar banyak-banyak, kita akan belajar 5 atau 6 saja supaya nggak bingung, karena banyak sekali itu nanti juga dipelajari di satu keilmuan namanya neurosemantik. Memang kalau kita betul-betul pengen ngulik ya ke sana, saya pun nggak sedalam itu karena bagi saya dengan pemahaman saya NLP ditambah dengan mindfulness, tambah hipnotis, tambah reiki, untuk saya sebagai seorang terapis dan trainer, menurut saya udah cukup. Kalau nanti ada yang merasa kurang, pengen ngulik lagi, ada di neurosemantik. Nah, apa itu metaprogram? Metaprogram adalah saringan-saringan bawah sadar yang membantu kita menangani begitu banyak informasi yang berbasis indera yang ada di lingkungan eksternal kita. Informasi-informasi yang masuk itu kan semua berbasis indera ya. Karena ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, ada yang kita cecap, ada yang kita bau, ada yang kita rasakan. Dan satu dan lain orang, bahkan kembar pun, itu memiliki informasi yang berbeda atas data yang sama. Memiliki persepsi yang berbeda atas data yang sama. Karena informasi dan data dan fakta itu satu hal yang sama. Nah, jadi hidup ini itu sebenarnya hanya ngurusi masalah data, fakta, informasi, dan persepsi. Maka nanti ketika kita melakukan terapi juga berhubungan dengan dua hal tadi. Kalau kemarin ingat ketika saya melakukan praktek collapsing anchor versi 2 atau versinya cafe terapi, saya menggunakan dua buah benda yang mewakili benda dan sensasi ya. Jadi contoh ada satu benda rokok, memang mewakili rokok. Faktanya itu, dan nanti ada rasa. Rasa itu sensasi atau persepsi? Rasanya enak, bendanya rokok. Nanti satu lagi mewakili sampah ya. Contohnya adalah kulit permen, mewakili sampah. Maka bendanya adalah kulit permen, sensasinya bau busuk. Sensasi itu persepsi ya. Karena Pak, tapi kan sampah memang baunya busuk. Kok disebut persepsi? Ada bau fakta yang bisa diukur, tapi menjadi busuk atau harum itu persepsi. Karena orang yang hidup di Bantar Gebang sudah tidak merasakan lagi itu bau busuk, karena sudah setiap hari. Nah, saringan-saringan yang menyatakan itu fakta atau itu persepsi, itu salah satunya namanya metaprogram. Gunanya apa nanti belajar metaprogram? Nanti akan kita lihat. Nah, metaprogram itu muncul dalam bentuk bipolar opposite atau sesuatu yang berlawanan. Berarti ada titik netral, titik nol. Nah, meskipun metaprogram muncul dalam bipolar opposite, namun kita tidak harus berada dalam salah satu kubu tadi. Kita bisa netral. Atau kalaupun kita ada di satu kubu, tidak harus kubu yang paling jauh. Bisa hanya kecenderungan atau netral. Salah satunya nanti kita akan mempelajari bagaimana mengenai motivasi itu mendekati kenikmatan atau menjauhi kesengsaraan. Bisakah kita so-so di tengah-tengah aja? Bisa. Tapi jarang. Paling tidak pasti memihak, meskipun keberpihakannya juga beda-beda kadarnya. Ada yang sangat drastis, sangat militan, ada yang biasa-biasa saja tapi sudah memihak. Itulah sifat dari metaprogram. Apa sih manfaat mempelajari metaprogram? Yang pertama tentunya meningkatkan kemampuan kita melakukan building rapport, mendapatkan koneksi dari orang lain. Itu kita jadi kemampuannya meningkat. Karena kita tahu orang ini mendekati kenikmatan atau menjauhi kesengsaraan. Kemudian meningkatkan kemampuan memengaruhi orang lain. Nah, kalau sudah building rapport kan tujuannya nanti mau mendapatkan kesepakatan, berarti mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga membantu kita mengambil keputusan ketika kita memilih orang. Orang itu bisa memilih jodoh atau memilih karyawan. Nah, hubungannya dengan metaprogram ini, kita akan nanti mengenali beberapa istilah. Ada istilah kriteria, apa itu kriteria nanti kita akan dalam. Ada istilah mendekati berarti kontranya adalah menjauhi. Ada internal berarti kontranya adalah eksternal. Ada persamaan berarti kontranya perbedaan. Ada opsional kontranya prosedural. Ada aktif kontranya reflektif. Kita bahas satu persatu. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja, jangan tunggu. Kan? Apa yang dimaksud dengan kriteria dalam ranah metaprogram ini? Kriteria adalah kata-kata kunci yang digunakan oleh seseorang secara bawah sadar sebagai label atas hal-hal yang dia anggap baik, dia anggap pas, dia anggap paling tepat dalam konteks yang sedang dia bicarakan itu. Nah, kata ini sebenarnya menjadi sebuah
tombol dari reaksi fisik dan emosional yang positif dari orang itu. Nanti saya contohkan ya, contoh-contoh kata-kata kriteria ini ya. Nah ini, ada orang yang mempunyai pertanyaan kriteria langsung begini, apa sih yang kamu inginkan dari, itu berarti kriteria apa nanti kita bahas. Apa yang penting dari hal ini, kriteria apa yang kita bahas. Apa yang paling berharga dari hal ini, apa yang paling kamu cari dari hal ini. Itu adalah kata-kata kunci di mana kita bisa langsung tahu, oh orang ini rupanya dari jawabannya mendekati atau menjauhi kesesatan. Nah, ini sekaligus saya akan meluruskan sedikit mengenai kesalahpahaman teman-teman bagaimana mengetahui preference system seseorang. Beberapa dari kita mendapatkan informasi bahwa untuk mengetahui preferensi seseorang itu cukup ditanyakan 2 pertanyaan. Coba ini yang tahu di sini, kalau hampir semua tahu sih. Tapi saya pengen tanya Mbak Niken. Mbak Niken ketika diajarkan waktu itu untuk mengetahui preferensi seseorang, kita menanyakan apa, Mbak? Karena kemarin Mbak Niken nyoba itu juga. Untuk menanyakan preferensi sistem seseorang, itu biasanya kan di kelas hipnotis diajarkan untuk menanyakan satu pertanyaan ya. Orang tuh milih apa atau milih apa gitu. Masih ingat gak? Orang tuh milih apa dan milih apa gitu. Nggak ingat. Nggak ingat ya? Milih gunung atau pantai? Ya nggak sih? Oh itu, milih gunung atau pantai. Nah itu bagaimana yang Mbak Niken selama ini pahami, kalau dia milih gunung itu menunjukkan dia apa, kalau pantai dia apa? Kalau pilih gunung itu dia merasakan, kalau pilih pantai itu ya gunung itu lebih kinestetik. Kalau milih pantai itu dia lebih ke ini apa? Melihat apa? Visual. Ya. Oke. Mohon maaf saya harus luruskan. Ini adalah kesalahpahaman kolektif karena informasi yang kurang tepat. Rata-rata orang mencari mudahnya kalau orang milih gunung itu kinestetik, kalau melihat pantai itu visual. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Karena orang di gunung juga bisa visual kalau dia suka dengan pemandangannya. Orang di gunung juga bisa kinestetik kalau dia merasakan kedinginannya. Orang di gunung juga bisa auditori kalau dia merasakan keheningannya. Demikian juga orang di pantai. Nah, nanti kita akan ada hubungannya dengan metaprogram. Yang tepat adalah pertanyaan tadi betul, tapi pertanyaan selanjutnya yang akan menentukan, jawaban selanjutnya akan menentukan. Contoh, Mbak Niken milih gunung, kalau suruh milih antara pergi ke gunung sama ke pantai, Mbak Niken milih yang mana? Milih gunung. Nah, kenapa? Suka pemandangan. Nah, berarti visual. Iya. Itu jawaban itu yang menentukan, bukan milih gunung atau pantainya. Mohon yuk kita luruskan gitu. Jangan kita meneruskan kesalahpahaman yang selama ini dipakai oleh para praktisi-praktisi hipnosis, karena mereka mendapatkan ilmu juga yang setengah-setengah dari orang sebelumnya. Gitu. Mbak Niken tahu ini dari orang sebelumnya kan? Iya. Kalau saya kejar tadi, dari mana tahu kalau orang gunung kok kinestetik? Bagaimana jawabnya? Ya, setahunya saya gunung ya memang kinestetik sih. Lah iya, dari mana? Karena mengetahui kinestetik, visual atau auditori, itu cara mengetahuinya itu kan ada 3 kemarin. Yang pertama didengarkan bahasa-bahasanya, ya linguistiknya, mengarah ke linguistik yang mengakses ke mata, telinga, atau hati. Kan gitu. Yang kedua dari gerakan tubuhnya, bahasa tubuhnya. Kalau dia dinamis, gerakannya cepat, takek itu mendekati ke visual. Kalau gerakannya lambat, nyeret-nyeret, itu mendekati ke kinestetik. Kalau gerakannya berirama, berarti mendekati ke auditori. Betul ya? Nah, yang ketiga menggunakan gerakan mata. Kalau melihat ke atas, berarti mengakses mata. Melihat ke samping, mengakses telinga. Melihat ke bawah, mengakses hati. Itu kan definitif, ada alasannya. Tapi kalau tadi saya tanya, lah kalau gunung kok kinestetik, coba kasih saya penjelasan dari mana? Dasar hukumnya dari mana? Masih pada nggak bisa jawab, karena bukan itu. Nanya gunung dan pantai, milih mana, itu nanti jawabannya di kenapa. Atau apa niat baik Anda milih gunung? Ya saya suka pemandangannya, udah jelas confirm visual. Ya kan? Karena saya suka ademnya di sana. Jelas. Ya kan? Berarti karena suara burung-burungnya. Berarti jelas. Auditori. Yuk kita luruskan. Yang selama ini nanti, sehingga kita bisa ngasih keterangan lagi. Loh kok kamu tahu lah dari jawaban tadi guru-guru, oh berarti linguistiknya dia dingin-dingin itu kinestetik. Nah, sampai sini kondom ya untuk meluruskan tadi ya, supaya, karena saya tahu ini banyak salah kaprah.
selama ini saya diam aja, tapi karena teman-teman belajar di kami terapi, saya nggak bisa diam. Jangan sampai meleset. Nah, sama nanti. Ketika ada orang-orang kita nanya sih, apa sih yang Anda inginkan dari, itu menunjukkan dia mendekati atau menjauhi. Ya ini kata-kata kunci. Ya, contoh. Meta program yang pertama yang saya ingin sharing ke teman-teman adalah meta program mengenai arah motivasi. Arah motivasi seseorang itu seperti apa? Kalau arah berarti nanti ada yang mendekati, ada yang menjauhi. Orang-orang yang mendekati atau mendekati kenikmatan atau dalam bahasa Jawanya disebut sebagai moving toward, itu selalu termotivasi untuk mencapai goal, sulit mengenali masalah karena bagi dia kadang masalah hampir nggak ada, dan pandai mengelola prioritas. Kan? Sementara untuk orang-orang yang menjauhi atau menjauhi kesengsaraan, itu fokus pada hal yang mungkin akan mengakibatkan kesengsaraan atau kita bisa sebutnya masalah. Orang-orang ini pinter menyelesaikan masalah, tapi agak sulit fokus pada pencapaian tujuan. Karena yang penting masalahnya selesai, masalah tujuan tercapai nanti dulu. Ya, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya. Ya, jadi kita bisa paham mengenai hal ini ya. Nah, maka kata-kata yang akan dia katakan yang muncul, kalau kemarin kan kita mengenai linguistiknya visual, auditory, kinestetik. Itu kata-katanya beda lagi. Dia kata-kata kalau orang mendekati itu bagaimana cara meraih, gimana sih untuk mencapai, untuk mendapatkan Mbak Niken bagaimana caranya. Nah, targetku minggu ini mesti tercapai. Itu orang-orang mendekati. Maka cara kita mendekati mereka, cara kita memotivasi mereka juga menggunakan kata-kata yang sama. Kita mirroring kan? Nah, berarti untuk orang-orang yang menjauhi, kira-kira kata-katanya apa yang muncul? Ayo, kira-kira untuk orang-orang yang menjauhi kesengsaraan, kata-kata apa yang bakal muncul? Hati-hati loh, hati-hati loh, jangan sampai masalah ini gimana menyelesaikannya. Jadi dia bagaimana cara menghindari, mencegah, mengatasi, menguraikan. Kata-kata yang mirip dengan itu. Maka cara kita mengatakannya pun sama. Contoh ini kita gunakan dalam hal selling ya, hal selling supaya orang itu membeli produk kita. Orang membeli produk kan untuk mengatasi pain-nya. Dia punya sebuah masalah yang mesti, contoh kita jualan internet ya, kita jualan internet. Orang mau menggunakan internet kan karena supaya menjalin sebuah komunikasi yang langsam. Nah, kalau orangnya itu orang yang mendekati kenikmatan, bagaimana kita jualan internet kita? Ya, contoh, Pak, Bu, apa? Kalau urusannya mengenai komunikasi yang langsam, bagaimana ketemu orang yang memang moving toward, yang kata-katanya tadi meraih, mencapai, mendapatkan tadi. Bagaimana kita memotivasi mereka agar beli produk kita? Kita punya internet nih, dan kata kuncinya adalah komunikasi yang langsam. Gimana? Contoh? Karena ini selling skill. Ya. Coba ya. Bu, kalau pakai internet punya kami, dagangan Ibu bukan laris ya, karena kan harus pakai internet. Nggak apa-apa, coba aja, jangan takut salah, coba aja. Kalau dagangan Ibu dipromosikan dengan menggunakan internet kami, apa ya? Nggak tahu, Pak Hari. Ya udah, langsung ada kata-kata yang dipakai aja yang kelihatan itu. Kata-kata meraih, kata-kata mencapai, kata-kata mendapatkan target itu pakai aja. Kalau Ibu menggunakan internet kami, dijamin dagangan Ibu laris manis Tanjung Kimpul. Gitu. Jadi yang dicari adalah dapat cuannya gitu. Nah, tapi kalau ketemu orang yang menjauhi kesengsaraan, cara ngomongnya beda. Jeng. Nanti kalau pakai internet dari kami, yang namanya putus nyambung itu nggak ada loh, Jeng. Iya. Jangan kayak Vita sekarang putus nyambung. Jadi beda, cara ngomongnya beda. Karena teman-teman sebagai trainer nanti sudah menjadi trainer NLP, itu nanti masih bisa membawakan juga NLP for selling.
Kata-katanya ini tapi disesuaikan untuk jualan. NLP for parenting. Kata-katanya sama tapi konteksnya berbeda. Nah, coba sekarang kalau supaya anak kita lulus dengan nilai yang bagus, ayo bagaimana? Yang mendekati, anak yang mendekati. Gimana? Jadi kalau kamu mau masuk ITB, belajar yang rajin ya. Oke, bisa begitu. Ada yang paling singkat. Masuk ITB, handphone baru. Nggak ada. Udah. Ya kan? Kita Iya. kasih iming-iming kan, langsung kan? Karena Iya. yang dikejar adalah tujuan tadi. Dia nggak mengkhawatirkan ini, nggak mengkhawatirkan. Iya. Nah, kalau untuk kalau yang menjauhi, kalau sampai nggak masuk ITB, bayarannya mahal. Kalau bayarannya mahal, ya papa nggak bisa beliin kamu handphone yang baru. Mikir itu dia. Jadi kita gunakan bahasa yang sehari-hari, tapi nah bagaimana kita tahu anak kita mendekati atau menjauhi? Mestinya tahu. Bukan anak kita sendiri kok, mestinya tahu. Mungkin nggak dia ada di tengah-tengah? Mungkin. Karena tidak harus ya. Tinggal kecenderungannya aja. Gitu. Nah, contoh-contoh karyawan yang, contoh-contoh pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang mendekati. Contoh, salesperson, contoh, cocok. Apalagi yang cocok? Sekalian kita membahas aja pekerjaan. Apa yang cocok untuk ini yang mendekati selain sales? Guru. Hah? Guru? Guru SD, guru TK. Guru bisa, tapi guru agak di tengah ya. Kalau guru agak di tengah ya. Iya. Kalau salesperson itu betul-betul di pojok, betul-betul di pojok mendekati. Kalau guru agak tengah. Kalau yang menjauhi apa menjauhi? Ustadz. Kita di pojok-pojok ya, pojok-pojok ya. Ustadz di tengah, karena Ustadz bisa ngajak baik, bisa ngajak, bisa mengacam. Artinya bisa bisa apa ini bisa ngacam. Awas masuk neraka. Oh, iya bisa juga kan. Apa yang kerjaannya menghindarkan? Dokter. Dokter benar, apalagi teknisi. Dukun. Ya. Auditor, legal compliance. Hari kalau gitu. Gitu ya, itu contoh-contohnya ya. Nah, ini kriterianya tadi, kata-kata yang bisa kita tanyakan untuk mengetahui seseorang itu mendekati atau menjauhi. Ketika dia melakukan sesuatu, tanyakan. Kenapa sih ada seseorang yang dia olahraga terus. Rajin olahraga. Kita bisa tanya mengapa atau niat baiknya apa. Kok hal itu menjadi penting bagi diri Anda? Nah, dia akan jawab, supaya sehat. Berarti dia mendekati. Aku nggak mau sakit. Berarti menjauhi. Nah, inilah yang disebut dengan kriteria tadi, teman-teman. Kita mesti menemukan kriteria agar kita bisa mengetahui arah motivasi seseorang itu bagaimana. Atau saya balik pernyataannya. Untuk mengetahui arah motivasi seseorang kemana, pertanyaan kriteria yang perlu kita ajukan adalah mengapa hal itu penting bagi Anda. Nah, ketemu jawabannya. Mendekati atau menjauhi. Bungkus ya. Oke. Yang kedua, sumber motivasi. Sumber motivasi nanti ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Orang yang sumber motivasinya dari dalam, dia selalu memutuskan segala sesuatu itu menggunakan standar pribadi, bisikan dari dalam dirinya. Dia sangat pede. Maka orang-orang ini tidak bakal mau dinasehati oleh orang lain. Kalaupun dikasih sugesti, mintalah dia mengulangi sugesti yang menggunakan kata depan orang pertama. Aku, saya gitu. Aku yakin atau di situ kan. Nah, itu orang-orang ini, orang-orang internal ya. Orang-orang eksternal itu membutuhkan umpan balik dari luar untuk mengetahui seberapa baik mereka sudah melakukan sesuatu. Selalu nanya, menurut kamu gimana? Ini udah oke belum? Udah bagus belum nih? Bukan masalah pede atau nggak pede ya, tapi memang nature-nya begitu. Dia kalau belum nanya orang lain, pendapat orang lain itu belum ngerasa klop. Kalau orang-orang yang internal nggak peduli, dikasih pendapat pun nggak peduli, siapa yang nanya loh? Kita sampai lihat ya siapa orang-orang di sekitar kita yang seperti itu ya. Nah, kata-kata apa yang muncul untuk orang-orang yang sumber motivasinya dari dalam? Menurut saya sih begini teman-teman. Menurut hemat saya, kalau saya sih, aku sih yes dari sudut pandangku gitu. Nah, kalau orang-orang yang eksternal bagaimana? Kata-kata apa yang akan sering muncul?
Ayo apa coba? Menurut Bapak Presiden, Sambil ngomongnya pelan walaupun ya. Jadi sambil ngomongnya pelan ya. Menurut petunjuk dari Bapak Presiden, udah ketahuan double itu, sudah kinestetik, ya kan? Eksternal pula, nyikatnya gampang nanti ketahuan. Nah, menurut riset, berdasarkan data, kata orang, kata guru saya, kalau saya sering ngomong kata guru saya itu bukan karena ini, karena sedang pengen mendapatkan legitimasi ya, supaya orang nggak mengecap saya. Udah kata guru saya kan udah aman kan. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk orang-orang internal? Apa ayo? Tuh, hakim, Peneliti. ya peneliti, hakim, polisi, dokter itu nggak boleh dipengaruhi orang lain. Jaksa ya termasuk ya, nggak boleh, itu harus yakin. Nah, kalau yang membutuhkan umpan balik, seniman, apalagi ya desainer. Karena apa, kalau desainer ngedesainin orang lain kan nanya, udah bagus belum menurut ibu? Kalau enggak kan digugat ya. Arsitek itu dia nanya untuk apa, supaya mereka paham. Nah, kriterianya apa? Kata kunci apa yang kita tanyakan? Kata kuncinya adalah bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah melakukan sesuatu dengan baik. Ya karena kalau menurut standar, udah ketahuan kan? Kalau saya sih, udah ketahuan itu. Jadi teman-teman, yang teman-teman perlu pegang adalah kriteria-kriteria ini untuk mengetahui seseorang itu berfokusnya internal atau eksternal. Ingat kemarin saya bilang, kita ini sebagai seorang terapis, sebagai seorang konselor, sebagai seorang coach, sebagai seorang leader, tugasnya mencari data. Maka kalau bisa nanti kita mempunyai diagram ya, mempunyai bagan ya. Dalam urusan preferensi, Pak Niken, visual. Arah motivasi, mendekati kenikmatan. Sumber motivasi, eksternal. Sehingga nanti konklusi, langkah yang mesti aku ambil adalah, itu udah enak, itu udah top markotop, dos guados, nggak akan ketolak lagi. Kalau semua sudah dapat, ini sebenarnya saya udah ngajarin Pak Fadli nih. Bagaimana nanti tadi itu ya. Yang ketiga apa? Meta program faktor motivasi. Tadi kan yang pertama arah, yang kedua sumber, yang ketiga faktor. Faktor ini ada yang urusan persamaan, sameness, kan? Yaitu orang-orang yang ingin menganggap hal itu selalu sama, dia rentan perubahan, dia status quo, ada yang berbeda pun dicari persamaannya. Pokoknya bagi dia ini masih satu lah. Ini nanti mirip juga dengan deduktif ya. Kalau orang-orang perbedaan selalu ketemu ada saja perbedaannya. Jadi kalaupun ada yang sama pun dicari bedanya. Baju udah sama-sama warna hitam. Tapi kalau kancingnya warnanya nggak sama, maka dianggap beda. Tapi kalau orang yang persamaan, corak boleh beda, asal pakai batik ya udah itu sama. Simpanse, simpatik, simpanse pakai batik. Jadi mulai ngelihat ya, coba kita ambil ngukur diri kita ya, sambil ngukur diri kita itu seperti apa gitu. Kata-kata yang muncul ya, sepertinya ini kok mirip ya. Ini kayak sebelumnya, seperti yang dulu pernah aku lakukan. Hal ini nggak berubah dari dulu sampai sekarang, konstan. Ya, seperti Anda tahu bahwa gitu ya cara ngomongnya. Kalau orang-orang yang perbedaan, kira-kira ngomongnya bagaimana? Ayo, dibantu. Cara ngomongnya bagaimana kira-kira? Nah, saya buka aja lah. Beda, enggak sama. Ini udah berubah. Pokoknya udah pindah itu. Ini unik. Benar-benar baru, sangat langka. Coba Anda mulai perhatikan, karena habis ini ada PR ya untuk mengetahui pasangan kita atau anak kita tuh memiliki meta program apa untuk melakukan apa. Karena ini tidak untuk semua perilaku. Bisa jadi ada orang itu milih makanan dia persamaan, tapi kalau milih baju perbedaan. Jadi jangan dipikir ini untuk keseluruhan hidupnya ya, untuk beda-beda. Nah, kira-kira untuk yang persamaan profesi apa yang cocok? Administrasi, accounting, apalagi komandan pasukan gitu ya. Pokoknya selalu kelihatan sama, kompak. Perbedaan apa? Auditor, desainer, dokter, gimana dokter? Bisa dua-duanya ya, karena kan nggak bisa menggunakan yang pendekatan ini. Nah, apa kriterianya? Apa hubungan
antara premis 1 dengan premis 2. Jadi kita tahu cara membujuknya juga nanti tahu ya, tidak asal saja karena ada faktor motivasi sih. Yang keempat, landasan motivasi. Ada opsional, ada prosedural. Kalau opsional sangat suka mengembangkan dan membuat prosedur, namun kesulitan mengikuti prosedur yang berlaku. Kata-kata kuncinya adalah pilihan, kesempatan, alternatif, kemungkinan. Desainer, EO, engineer kalau untuk profesinya. Kalau orang yang prosedural lebih memilih mengikuti langkah-langkah yang sudah ada, dan kesulitan jika prosedurnya tidak diikuti. Bicaranya secara prosedural, pertama sih begitu, setelah itu kedua, kemudian begini loh caranya. Ini orang-orang dokter atau operation. Jadi kalau ada ketemu dengan orang begini, udah gampang nanti, pokoknya jalan aja dulu. Itu apa? Prosedural atau opsional? Iya, Pak. Oh iya, oke, berarti. Prosedural atau Tahu, opsional? tahu. Kalau ada orang yang diajak ini langsung, udah gampang nanti, jalan aja dulu. Benar, Bi. Apa Karena dia? apa? Apa yang Bi? Apa teman-teman? Kalau orang diajak makan atau diajak menjalankan tugas lah, langsung dia, ayo jalan dulu, udah gampang nanti, kumaha kewek. Gimana gampang nanti? Benar loh, Pak. Itu prosedural atau opsional? Opsional. Opsional jelas. Nah, dia orang yang kadang-kadang kalaupun dia pintar bikin prosedur, dia nggak suka menjalaninya. Familiar ya, ada orang yang bikin prosedur, bikin aturan tapi melanggar sendiri gitu, karena nggak suka dengan prosedurnya. Nah, tapi kalau sudah sebentar, tunggu dulu, kita mau kemana nih? Apa dulu yang harus dilakukan nih? Sudah punya petanya belum nih? Itu jelas dia prosedural. Maka ketemu orang prosedural, Anda nggak bisa, nanti Pak, gampang Pak. Sama aja Pak, beda bagi dia. Apalagi sudah orang prosedural, difference lagi. Udah, bicara bedanya terus itu. Semuanya salah bagi dia. Nah, kriterianya bagaimana? Kata kunci apa yang perlu ditanyakan untuk mengetahui landasan motivasi seseorang? Mengapa Anda lebih memilih urut-urutan? Mengapa Anda memilih? Dia tahu dari sini ya. Oke. Yang kelima ada tingkatan motivasi teman-teman. Ini ada aktif, ada pasif. Kalau aktif itu mengambil tindakan yang dengan sedikit atau tanpa pertimbangan. Pokoknya dia langsung jalan aja dulu. Kayak tadi, ayo gampang nanti. Kalau yang reflektif, dia biasanya menunggu, menimbang-nimbang dulu sebelum bertindak. Kata-kata kuncinya lakukan aja, kejar, ambil sekarang, selesaikan, jangan tunggu. Kalau ini sebentar dong, analisis segala macam. Untuk aktif, contoh profesinya adalah dokter IGD, sales, wartawan, kameramen. Reflektif, dokter poli, psikolog. Karena dokter IGD dan dokter poli beda. Dokter IGD dulu, dokter IGD nunggu nanti ya. Kriteria apa yang perlu kita tanyakan? Bagaimana sih Anda mengambil keputusan itu? Nah, PR untuk besok masih kita ya. Nah, ini nggak punya selesai. Besok saya harap teman-teman sudah punya ini. Jadi pasangan Anda, yang nggak ada pasangan, anak Anda, kalau menghadiri pesta, nggak harus 5-5-nya ya. Kalau bisa ketemu 5-5-nya ya bagus. Dia kalau menghadiri pesta, orangnya aktif, berbeda, mendekati, nah itu boleh. Tapi kalau cuma ketemu satu ya udah nggak masalah. Karena Anda bisa melakukan imajiner, atau Anda bisa tanyakan kriteria tadi ke mereka untuk membongkar, mengetahui. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Fokus ini ya untuk besok ya. Siap. Oke, Anchor kemarin sudah semuanya Anchor. Sekarang kita lanjut nyambung, habis meta program kita ke meta model. Apa sih beda meta program dan meta model teman-teman? Karena pertanyaan ini ditanyakan. Ini beda meta model, meta program apa? Ya beda, satunya model, satunya program kok. Meta itu apa artinya meta? Meta itu apa artinya? Metafisik. Bukan banyak, kalau banyak sam. Meta itu di atas, Pak Edi. Meta itu di atas, lebih dari. Maka metafisik di atas keilmuan fisika. Jadi metafisika, planet. Kalau dalam fisika itu benda padat tidak bisa menembus benda padat, dalam metafisika bisa. Nah,
Metaprogram berarti sesuatu yang berada di atas program-program yang ada dalam pikiran manusia. Maka menjadi saringan-saringan manusia berperilaku. Nah, metamodel berarti di atasnya model. Berarti model dari model. Karena kalau metaprogram berarti program dari program. Berarti metamodel itu model dari model. Nah, model itu apa? Model itu replika. Model itu satu analogi yang dibuat untuk memudahkan memahami. Maka kalau metamodel artinya model dari model. Ada sebuah kenyataan, dibuatkan analoginya dulu biar mudah. Kalau tidak nanti susah menerimanya. Ya, kadang-kadang ada analogi. Jadi manusia menerima informasi itu melalui satu di antara 3 jalan ini. Kadang-kadang melakukan generalisasi. Model yang digunakan adalah menyamaratakan semua hal atas satu hal yang sangat intens pernah dia alami. Gara-gara seorang perempuan pernah disakiti oleh laki-laki, maka dia mengatakan semua laki-laki itu brengsek. Itu generalisasi. Kenapa dia bilang semua laki-laki brengsek? Karena di masa lalu dia pernah didolimi oleh laki-laki. Ada orang yang pernah naik motor dan jatuh sampai kecelakaannya jatuh sampai patah tulang. Habis itu dia nggak mau naik motor. Kenapa? Motor itu berbahaya. Karena tidak semua motor berbahaya, bukan motornya kan. Atau gara-gara pernah naik pesawat dan jatuh pesawatnya dan dia selamat, mengatakan pesawat udara atau transportasi udara itu sangat mengerikan. Itu generalisasi. Ada namanya delesi atau menghapuskan salah satu unsur. Gara-gara ya apa ya, manusia tuh pikirannya hanya bisa menerima 5 plus minus 2. 7 plus minus 2. 5 atau 9 atau 7. Maka untuk supaya diterima dengan baik, kadang ada beberapa unsur yang dihapuskan. Pergi. Karena dia sudah bingung mau nyuruh apa. Karena kata pergi itu tidak ada maknanya. Siapa yang disuruh pergi? Kenapa kok disuruh pergi? Itu nggak ada. Sehingga orang-orang kadang bisa nurut, kadang juga nggak nurut. Yang ketiga, distorsi. Ada pembekokan makna. Ada sesuatu hal yang tidak ada urusannya tapi dihubung-hubungkan. Setiap kali melihat warna merah, aku tuh pusing. Padahal nggak ada urusannya warna merah dengan pusing, dengan sakit kepala. Setiap kali melihat atau mendengar kata putih, aku mual. Padahal nggak ada urusannya. Nah, tapi dulu pernah dikoneksikan. Jadi ada yang namanya asosiasi, dihubungkan. Nah, itu distorsi. Nah, untuk memahami hal ini, kita mesti paham dulu bahwa manusia hidup itu sudah punya data di pikiran masing-masing. Data itu dikenal dengan nama prior knowledge, atau kalau dosen mengenalnya apersepsi, atau prior learning. Saya tanya, kalau kita sedang duduk-duduk di restoran, kemudian ada orang masuk membawa golok yang terhunus dan siap diacung-acungkan untuk siap untuk dibacokkan. Kira-kira tindakan Anda apa? Ayo silakan jawab. Anda duduk di restoran dengan teman-teman, sedang ngobrol asik-asik, tahu-tahu ada orang bawa golok, diacung-acungkan, masuk ke restoran tadi. Apa yang Anda lakukan? Berdiri, siap bela diri. Siap bela diri, oke. Atau milih kabur aja, Pak? Dia bawa golok. Aku juga. Ya. Pertanyaannya, atas dasar apa, niat baik apa yang membuat kita kok kabur? Karena bawa parang. Loh, iya, Pengalaman. dia bawa parang, tapi kok kabur? Pengalaman, karena orang bawa apa itu bacok. Nah, ini berbahaya nih. Ini kan karena ngomongin orang aja. Betul, Pak Edi. Ada prior knowledge, ada informasi di bawah sadar kita, pernah tahu, pernah melihat, pernah nonton di TV, pernah ngalami orang bawa parang dan bacok dan itu sakit. Pertanyaan saya, kalau anak kecil, ya usia 3-5 tahun gitu, melihat ada orang begitu, kabur nggak? Tenang aja dia, senyum. Tenang aja karena dia nggak punya data. Ini kan masalah data tadi, masalah learning tadi, bahwa kita pernah punya memori itu, dan memori itu mempengaruhi diri kita. Ingat di metaprogram juga tadi kan mengenai memori. Jadi setiap dari kita tuh memiliki experience di dalam pikirannya yang akan menjadi batu pijakan untuk perilaku selanjutnya. Itulah prior knowledge. Jadi istilah-istilahnya beda-beda ya, ada prior knowledge, prior learning, atau disebutnya apersepsi, data udah cukup. Atau memori boleh juga. Karena pengalaman di masa lalu dikenal sebagai memori.
Nah, prior knowledge itu nanti ini adalah cikal bakal dari satu hal yang disebut sebagai deep structure atau struktur dalam. Ya. Maka ketika saya tunjukkan gambar ini, Anda kenal nggak ini siapa? Kenal nggak ini siapa? Ya. Pak Edi kenal nggak Pak Edi? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke, ini artis sekarang udah meninggal ini. Baru kemarin meninggal kecelakaan di mobil di jalan tol di Jawa Timur. 80 juta. Pak A.A. Fitrah begitu melihat gambar ini saya tanya namanya siapa yang dia sebut 80 juta. Kenapa? Ada prior knowledge. Dia pernah beli. Pernah beli atau hanya baca? Pernah ingat kok, karena nggak mampu ingat terus. Oh iya. Kalau A.A. Fitrah kayaknya nggak mampu. Kalau yang barusan ngomong kayaknya mampu ini. Jadi beli. Kalau lihat gambar itu apa yang satu kata apa? Kata. Mantan. Kata beli. Hah? Mantan. Oh mantan. Ya deh karena sudah berpulang dia ya mantan ya. Mbak Niken tahu nggak dia siapa Mbak Niken? Kalau ibu-ibu lihat gambarnya dulu, digeser dulu dikit. Kalau pakai handphone geser ke kiri, mentok di kiri. Siapakah dia? Kalau ini belum saya ganti ya, tapi nggak saya ganti juga nggak masalah karena sekarang ada orang yang langsung nyebut almarhumah. Karena kalau dulu kan nggak, dulu itu saya tanya tadi 80 juta mantan, ada yang bilang mantap. Ada yang bilang donat, ada yang bilang apa? Kemahalan. Nah, jadi kita sudah mau ngomong kemahalan. Nah, kata-kata itu kata-kata model dari model. Anda menerima informasi, disaring, dan dikatakan lagi setelah disaring. Kan? Nah, deep structure manusia tadi, kita melihat sesuatu, kemudian difilter, kemudian menjadi data. Data ini akan menjadi deep structure, menjadi belief, menjadi pijakan untuk kata-kata selanjutnya dan tindakan selanjutnya. Karena deep structure tercurah pada tataran surface structure dalam bentuk jalinan kata. Jadi kata-kata yang diucapkan itu belum tentu sama dengan isi hatinya. Yang kayak tadi bilang 80 juta itu sebenarnya bilang kemahalan. Yang tadi bilang mantan, tadi mau ngomong mantap, itu aja. Beda-beda antara surface dan deep structure. Dengan kata lain, kata-kata kita itu merupakan perlambang dari surface structure kita. Artinya kalau kita mendengarkan orang lain ngomong, belum tentu itu menggambarkan isi hati yang sebenarnya. Maka kita nanti perlu melakukan klarifikasi. Agar kita tahu sebenarnya ini datang ke kita sebagai klien, apa niat baik dia. Nah, kembali ke tadi ya, supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah. Seandainya ada, sebentar, saya stop share dulu. Saya lihat. Ada Pak Fadlin, ada A.A. Fitrah, ada di sana, ada Pak Edi, ada 4 orang. Ya, saya ingin teman-teman jujur ya, teman-teman jujur. Tolong gunakan chat, Kita berempat jalan-jalan ke mall ya, jalan-jalan ke mall. Jangan kita berempat nggak apa-apa ya, jalan-jalan ke mall ya, jalan-jalan ke mall. Terus ketemu cewek yang cantiknya kayak tadi, kan? Pakai rok mini, rambutnya diikat kuda gitu, ya kan? Itu belum sudah langsung jawab. Silahkan satu kata. Bisa langsung berapaan ya? Ayo silakan masing-masing menjawab satu kata. Mbak Niken juga boleh kok ikut. Kan? Berapaan ya? Supaya saya ada buktinya. Oh, beli sana seksi. Oke. Pak Edi apa Pak Edi? Jujur aja nggak apa-apa Pak. Kata hati aja. Anak sekolah, anak kampus kalian. Pak Fadlin, ayo, belum jawab. Ya, ada anak seksi, akan kelihatan. Jadi kita di mall jalan-jalan. Hah? Bajunya, bajunya. Oke ya. Nah, kondisi yang sama terjadi. Jalan-jalan ke mall, ketemu cewek yang sama. Rok mini, ya kan putih mulus, dikuncit, pakai kaos ketat, yang dadanya nonjol-nonjol, udelnya kelihatan. Kondisinya sama, tapi kita jalan-jalannya sedang sama keluarga, ada anak, ada istri, ada mertua. Coba kata-kata apa yang muncul sekarang? Mitra ganti astagfirullah. Ya, yo, siapa ini ya? Oh gitu ya.
Kalau beli sedannya nggak ngaruh, tetap seksi. Oh aneh gitu ya. Nah, yang kasus pertama tadi itu deep structure dan surface structure itu biasanya konsisten. Yang diomongkan itulah hatinya. Kenapa? Karena ada sebuah situasi kondisi yang ada masalah biasa, nggak perlu jaim-jaim, ya. Tapi yang kedua tadi itulah di mana deep structure dengan surface structure nggak sama. Maka ketika deep structure dan surface structure nggak sama, itulah terjadi masalah di situ. Orang-orang terjebak dan dia terpisah dari dirinya. Maka kita perlu koreksi mereka, perlu intervensi mereka. Dengan menanyakan beberapa hal. Nah, nanti kita akan bahas menanyakan beberapa halnya itu. Sampai di sini dulu, apakah teman-teman bisa pahami kenapa kita membahas hal yang namanya meta model? Semoga bisa ya. Nah, tadi cara urutan kerjanya tadi adalah human model of the world tadi. Yang pertama kali ada dunia, ya, masuk ke pikiran kita. Ada external reality masuk ke pikiran kita melalui panca indera, kan? Itu akan dilakukan filtering dulu. Nah, filtering pertama kali ini menghasilkan deep structure. Yaitu keyakinan-keyakinan tadi, ya, yang ngomong berapaan segala macam itulah, itu langsung menjadi keyakinan kita. Ini disebut sebagai model pertama kali. Bagaimana kita menggambarkan dunia luar kita. Langsung, seksi itu bisa kali, normal. Laki-laki melihat perempuan kok itu normal bagi saya. Yang penting kan tidak melakukan follow up. Nah, namun kemudian dia akan mengatakan lagi isi kepalanya, deep structure-nya tadi, rupanya juga mengalami lagi generalisasi, delesi, dan distorsi. Baru menjadi surface structure. Kata-kata itu juga mengalami pemodelan lagi. Karena kadang-kadang tidak sama, tergantung konteksnya saat itu berhubungan atau bersama dengan siapa. Inilah yang disebut sebagai metamodel. Maka metamodel itu adalah model dari model. Model kedua dari model pertama. Jadi yang dikatakan seseorang kepada kita, jangan ada langsung percaya. Belum tentu itu adalah isi hatinya. Maka kita selalu perlu melakukan cross check, melakukan yang namanya kalibrasi. Sampai di sini teman-teman bisa memahami apa maksud dari meta model? Nah ya, saya anggap sudah. Nah, kita akan kembali ke yang namanya tadi asosiasi tadi. Jadi yang disebut sebagai asosiasi itu terjadi proses belajar yang paling basic ketika data yang baru terkoneksi dengan deep structure kita. Itu disebut asosiasi atau terkoneksi. Karena nanti akan ada tolak-tolakan. Masa sih benar nggak ya? Nah, agar terkoneksi dengan jelas, maka isi deep structure kita juga mesti jelas. Akan terjadi blunder ketika kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atas deep structure seseorang hanya berbasis dari surface struktur mereka. Ya tadi kita takut dalam berdiri. Oleh karena Baiklah, itu, jangan kita dulu perlu tidurnya itu. melakukan klarifikasi. Gitu teman-teman ya. Jadi kita akan ada sebuah proses namanya klarifikasi. Apa itu klarifikasi? Satu proses menanyakan sesuatu yang menurut kita ini masih blunder. Karena orang itu tidak melengkapi atau masih bengkok atau masih melakukan penyamarataan. Nah, proses klarifikasi nanti kita akan mengenal namanya proses chunking atau memecah-mecah. Memecah-mecah ini ada yang namanya chunk up. Kan? Jadi proses klarifikasi itu kita akan melakukan beberapa pertanyaan. Saya ulang, yang pertama kali chunk down atau memecah menjadi pecahan lebih kecil lagi. Fungsinya menspesifikan hal-hal yang sudah digeneralisasi. Jadi gambaran besar dipotong-potong akan lebih kecil lagi, supaya tidak menjadi gambaran besar lagi. Yang kedua, untuk melengkapi hal-hal yang sudah dihapuskan secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, untuk mengungkapkan hubungan
ada pembengkokan makna yang terjadi. Nah, mengenai chunking ini, kita akan mengenali turun namanya chunk down. Chunk down itu memecah dari ini 4 menjadi 16. Berarti memetak-metakkan menjadi lebih kecil lagi. Namanya chunk down. Chunk down digunakan untuk apa? Melakukan klarifikasi. Caranya bagaimana? Menggunakan metamodel. Nah, ada lagi, kita akan menaikkan. Yang tadi dipecah-pecah menjadi lebih kecil, ini sekarang justru dibuat utuh. Dari pecahan-pecahan 4 menjadi satu pecahan saja, yaitu dalam bentuk bujur sakar. Ini namanya disebut dengan chunk up. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membujuk. Jadi chunk up itu untuk membujuk, menghipnotis. Chunk down itu untuk mengklarifikasi, menyadarkan. Chunk up nanti kita menggunakan namanya Milton model, akan kita pelajari besok. Nah, ada di tengah-tengah. Ketika chunk down nggak bisa, chunk up nggak bisa, kita akan gunakan namanya chunk aside. Jadi tetap 4, tapi jadi satu bujur sangkar tetap akan menjadi 4. Hanya saja 4-nya itu dalam bentuk yang berbeda. Contohnya seperti apa? Bisa dibuat seperti ini atau bisa dibuat seperti ini. Yang penting tetap 4 persegi, 4 kotak. Nah, 4 kotak. Saya nggak nyebut bujur sangkar atau persegi wajah, 4 kotak. Namanya apa? Namanya metafora. Maka kita juga akan pelajari metafora besok. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, supaya teman-teman sama jelasnya dengan saya dulu. Karena penting memahami chunk up, chunk down, chunk side. Silakan kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya. Jelas semua? Apakah jelas semua? Ya sudah, saya anggap jelas karena nggak ada yang ngejawab lagi. Kita mulailah membahas metamodel secara praktek. Jadi metamodel itu bukan sekedar teknik bertanya ya, karena kalau sekedar teknik bertanya nanti dijawab sama si lepek itu apa, kamu nanya gitu ya. Jadi lebih dari sekedar teknik bertanya. Jadi kalau ngelihat bukunya Ultimate Introduction of NLP di Richard Bandler, itu yang pertama kali mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Yang kedua, mengklarifikasi informasi. Yang ketiga, membuka model dunia seseorang. Nah, dia orangnya itu model dunianya seperti apa sih? Sehingga kita akhirnya bisa bujuk dia, bisa intervensi dia. Gitu ya. Yang pertama, ada yang namanya generalisasi. Apa definisi generalisasi? Generalisasi terjadi ketika orang tuh ngomong, itu mengandung unsur-unsur kata setiap, kata semua, seharusnya, seluruhnya, tidak pernah, tidak ada, kamu itu tidak pernah membuat aku bahagia. Istri ngomong gitu ke suaminya. Nah, dia melakukan generalisasi. Maka tugas kita nanti mengklarifikasi, ya, mengklarifikasi apakah itu betul, menggunakan perkecualian nanti. Apakah betul aku tidak pernah membuat kamu bahagia? Bagaimana waktu lamaran? Bagaimana waktu malam pertama? Bagaimana waktu kamu aku berikan rumah? Karena begitu ada satu saja yang tidak valid, kata tidak pernah harus diganti menjadi kadang-kadang kamu membuat aku tidak bahagia. Kalau sudah tahu kadang-kadang, berarti ada dong saatnya bahagia. Ada. Maka yuk fokuslah pada saat-saat bahagia saja. Kan gitu nanti. Mematahkan keberatan-keberatan orang yang merasa tidak pernah dibahagiakan oleh pasangan. Jadi generalisasi itu tahapan di mana sebuah informasi disampaikan dengan disamarkan. Dalam bentuk penyamarataan, seolah-olah satu hal berlaku untuk berbagai atau semua hal lain. Nah, nanti kita akan berlatih ini, kita akan berlatih satu orang mengatakan apa, orang menyatakan itu penyimpangannya apa, dan bagaimana cara mengklarifikasinya. Saya akan berikan teorinya dulu sekarang, sebelum kita berlatih. Ada yang namanya penyamarataan pembilang, atau disebut sebagai universal quantifier. Bagaimana sih contoh-contoh kata-katanya? Kamu tidak pernah peduli sama aku. Kalau ini terucap dari istri kita atau suami kita, bagaimana kita mengcounternya, teman-teman? Yuk, tolong dibantu.
Ada, dan kita nggak mungkin dong kita nggak pernah peduli, pasti kita pernah peduli dong. Tapi bagaimana cara mengcounternya? Saya kasih contoh dulu deh. Sejak kapan aku tidak peduli sama kamu? Tidak pernah itu dari kapan? Nah, jadi akhirnya dia memikir, waktu kamu sakit, kemudian aku pijitin. Jadi kita punya counter yang untuk supaya deep structure yang asli muncul. Karena yang muncul ini baru surface structure. Ini bukan kenyataan yang ingin dikatakan oleh istri kita. Gitu. Hanya karena marah aja, akhirnya ngomongnya begini. Karena kalau kita nggak pernah peduli, ngapain bertahan bertahun-tahun? Kamu selalu membuat aku kesal. Bagaimana mengcounternya? Sejak kapan? Selalu? Bisa aja begitu. Oh, aku nggak pernah bikin kamu bahagia ya? Setiap hari kita bersama, tetapi rasa itu tak pernah ada. Iya. Rasa yang seperti apa? Setiap hari kita ketemu. Kita bisa nanyakan seperti itu. Anakku, nilai rapotmu merah semua. Kamu nggak belajar ya? Ah, masa sih mah merah semua? Ada yang hitam nggak? Coba lihat. Paling nggak tanda tangan dari gurunya kan pasti hitam. Seluruh pelosok daerah udah disusuri. Nah, silahkan di share screenshot dulu. Karena habis ini latihan kita perlu punya basic ini. Saya akan cepat lagi. Ada orang yang menyamaratakan dengan menggunakan modal operator. Dia menggunakan kata harus, wajib, mesti, diperlukan, dibutuhkan. Contoh aja langsung, silahkan di silakanlah di screenshot. Kalau yang punya buku, di buku ada ini. Punya buku semua ya? Ya ada di buku lah. Oke. Oh, masih ada. Ada yang namanya lost performer. Karena ilmu ini memang harus kita baca, kita cari contoh-contohnya, kita praktekin. Pastinya nggak semudah teori aja itu. Informasi yang seolah dilontarkan dari figur otoritas, biasanya keyakinan teman-teman yang tidak bisa jelas sumbernya. Ini bodoh, kita tanya, mohon maaf, ketularan punya Fitra, atau hilang aja. Nah, terus saya rekam lagi sebentar. Nah, buka lagi. Udah. Oke. Silahkan dicet, jadi itu sudah. Nah, yang kedua deletion. Deletion itu ketika kata diucapkan dengan tidak lengkap. Karena kalau unsur-unsur kalimat yang lengkap itu pasti ada subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau dia hanya subjek, predikat, objek itu udah pasti ada delesinya. Kalau SPK, subjek, predikat, keterangan udah pasti. Apalagi hanya predikat, objek, keterangan. Subjeknya nggak ada. Maka kita nanti perlu menanyakan. Ada yang terhapus di dalamnya. Ada simple deletion. Ayo, nih saya ketik sekarang. Ya, ini apa? Oh, itu tadi beli dana. Sakit semua badan ini. Emang dapat berapa ronde beli? Salah ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya gimana? Sakit semua badan ini. Ada kata semua.
berarti ada generalisasi, kan? Apakah sudah lengkap? Belum lengkap, berarti ada delesi. Nah, bagaimana cara mengkalibrasinya, mengklarifikasinya? Sakit semua badan ini. Badan yang Sakit sebelah apa? mana Tahu tepatnya? Ya, sakitnya terasa seperti apa? Supaya jelas kan? Bagian, Apakah masih ngilu? Hah? Apakah masih ngilu? Oh ya, ngilu bagian yang mana itu? Gitu ya. Bagian gigi. Oh, kena gigi. Iya. Oh, pantesan kena gigi uang kembali. Ayo yang bawah, cara benar, hasil benar. Ayo, bukan cari beda cara beda. Cara benar, hasil benar. Ini apa? Ini apa dulu? Ini apa dulu? Nggak lengkap, berarti delesi. Nah, distorsi, apa hubungan cara dengan hasil? Generalisasi nggak ada, dua aja. Nah, ini delesi dalam bentuk meta model. Sementara kaos yang kita pakai ini Milton model. Ini justru mau mempengaruhi orang hanya dengan bahasa yang dihilang-hilangkan. Cari beda, cara beda. Jadi nanti kalau kita sudah belajar meta model dan Milton model, jangan dicampur adukan, jangan dibingungkan ya. Karena kalau nggak bingung kita. Dan itu tidak dilakukan dalam konteks yang sama dan berurutan. Dan itu dua ranah yang berbeda. Meta model itu untuk klarifikasi, untuk menyadarkan orang. Milton model itu justru untuk menghipnotis orang. Menyadarkan dari mana? Menyadarkan dari keyakinannya yang salah. Milton model meminta mereka untuk mengikuti keyakinan yang kita harapkan menjadi keyakinan dia yang baru. Jadi supaya karena kebetulan saja ada sama-sama metanya, maka saya urutkan di dalam satu sesi aja. Tapi makanya yang satu akan besok kita bahasnya. Ini bertanya kok. Silakan. Jadi artinya setelah apakah berurutan ya kita lakukan dulu meta program, kemudian baru kita lakukan dengan meta model. Jadi harus juga tetap dua, cuma mengklarifikasi meta model apa seperti itu, Coach? Nggak harus. Kita mesti peka kapan kita butuh menggunakan meta program, kapan kita menggunakan meta model, dan kapan kita menggunakan Milton model. Tidak harus berurutan dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Jangan-jangan meta program sudah cukup. Kita tahu dia arahan motivasinya mendekati kenikmatan. Maka untuk dihipnotis, kita langsung memberikan sebuah iming-iming. Sebentar lagi, rasa capek di badan Bapak bakal hilang kalau Bapak mengikuti sugesti saya dengan baik dan benar. Langsung dikasih iming-iming. Lah kalau kita tahu dia ternyata menjauhi kesengsaraan, Pak, agar pegel-pegel ini tidak bertahan sampai nanti malam, maka ada baiknya Bapak mulai mengikuti instruksi yang saya berikan. Atau ada beberapa orang yang justru kita minta untuk melawan. Ya sudah, Bapak lawan saja semua. Kita tahu orang itu tuh tukang lawan. Oh, udah, oke, Bapak ngelawan aja semua sugesti saya. Oke, yang pertama Bapak silahkan dikejang-kejangkan seluruh tubuh Bapak. Kalau dia ngelawan kan dilemeskan. Ya kan? Silahkan Bapak bernafas dengan tersengal-sengal. Bebas. Malah dia akan pelan-pelan. Bapak buka mata lebar-lebar, malah ditutupnya. Kalau bisa ditahan, jangan sampai tidur, jangan tidur. Lah dia milih tidur. Karena dia pengen ngelawan kita untuk menunjukkan dia lebih hebat dari kita. Jadi kita mesti bisa menggunakan accept and utilize, mana yang bisa kita lakukan. Jadi ini nanti intisari dari Master NLP dengan metafisika akan bergabung menjadi metasugesti. Bukunya udah jadi 100 halaman. Dalam waktu 3 hari saya menyelesaikan 100 halaman. Terima kasih Beli Sedana udah memberikan banyak materinya, tapi ada yang hilang, saya minta ke si Acun belum dikasih.
Nah, kalau saya mau nulis dari puasa hari pertama sampai hari ketiga, teman-teman, saya itu nulis pembukaan metasugesti itu sampai 100 halaman, bayangin. Dari bagaimana keyakinan yang itu, yang sosial logik, yang religius, yang apa namanya, satu lagi apa beli? Lupa. Saya cari datanya semua, saya komunikasikan dengan. Nah itu nanti intinya adalah accept and utilize. Kalau kita paham NLP, paham metafisika, itu ketemu orang, itu ya benar-benar langsung udah begitu jadi gitu. Cepet dan cepet aja. Tapi tentunya perlu dilatih ya. Jadi sabar aja, nanti yang dingigokan sama Gus Ajun malam hari kita apa barbekyuan akan terwujud. Saya tahu dia kalau sedang ngigo malah cerdas. Makanya saya penuhi keinginan dia. Kalau dia lagi nggak ngigo, saya malah nggak mau. Cerdas. Jadi gitu Pak Edi ya, kita masih peka untuk menggunakan mana yang paling cocok saat itu. Gitu. Ya, baik Pak. Baik metamodel, Milton Modern maupun metaprogram. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Kita sepakat 23, 24, 25 membuat kelas. Segera saya akan buatkan poin-poinnya, 6 bab itu apa saja yang perlu disampaikan, karena kita nggak akan sampaikan semua, supaya mereka masih pengen lanjut. Dan saya akan segera buatkan flyernya. Silakan teman-teman kirimkan foto terbagusnya untuk saya pasang di flyer. Karena kalau tidak foto terbagus, saya akan ambil dari yang ada saja. Kalau bisa pas yang menggunakan kaos kita yang bagus gitu ya. Dan nanti langsung kita sebar mulai dari minggu depan kita sebar supaya kita sudah punya WAG calon peserta. Silakan tebar ke teman-teman semua. Nah, dari situ kita akan nanti. Mohon tanya, Coach. Ya, silakan. Untuk calon peserta ini nanti kita mencari di daerah kita masing-masing. Demikian, Coach. Ya, betul. Jadi semakin banyak di daerah kita, ada batas orangnya. Boleh. Ada apa, Edi? Ada batas jumlah Tidak orangnya? terbatas. Nggak ada, Semua. tidak terbatas. Kalau perlu saya menggunakan Zoom yang 1000, saya gunakan Zoom yang 1000. Kalau bisa sebanyak Ya, mungkin oke. dari daerah kita, supaya kita punya peluang membuat kelas online dan offline sekaligus. Jadi kalau di Padang ya sudah Pak Edi udah yang nanganin. Di Lampung ya udah Fitrah yang di sana. Di Ya, oke. Bali ya udah beli sedana. Di Jogja ya Mbak Dwi. Di Surabaya ya Jakarta ya Pak Fadlin. Jakarta Bogor ya biar Pak Fadlin. Jadi supaya langsung kita bisa terjun. Masalah nanti aturan mau dihargai berapa ketika sudah berbayar, nah itu kita bahas selanjutnya, nggak usah sekarang. Yang penting saya nggak mau gara-gara uang kita jadi tercerai-berai. Kita ingat tetap dengan fokus hipnotik kita itu salah satunya kita punya integritas gitu ya. Kalau mahasiswa enggak apa-apa, Pak ya? Boleh. Lulus Siap, SMA sudah boleh. Ya, oke, siap. Kalau SMA mungkin masih agak bingung nanti. Lulus SMA udah boleh.